Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Amak Burhanuddin MPDI. Yang saya hormati Ketua Tim PAI PAUD TK Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Ibunda Ida Zeti Mahmudah. Yang saya hormati Ketua Tim PAI SD Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Ibu Uci Kristina. Yang saya hormati pula Ketua Tim PAI Jenjang SMP Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Abdul Andika. Dan yang saya hormati Ketua Tim PAI Jenjang SMA SMK Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Abdul Wafi. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Kasih Pais Pakis Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Timur serta Ketua FKG, Ketua KKG, Ketua MGMP, dan semua guru di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada Jumat 24 Oktober 2025 pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka menyamakan persepsi terkait Juknis PAI Fair Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di sini mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu langsung saja untuk acara pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Dr. Haji Amak Burhanuddin SAG MPDI, kami persilakan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ternyata Pak Kabit barusan keluar dari Zoom ya, karena ada acara. Acara kedua selanjutnya langsung saja pembacaan Juknis yang sudah di-share beberapa hari lalu yang akan disampaikan oleh Ketua Tim PAI Jenjang TK, Ibunda Ida Zeti Mahmudah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ibu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Amak Burhanuddin, MPDI. Yang kami hormati para Ketua Tim PAI pada bidang PAIS, ada Ibu Uci, Ketua Tim PAI SD, ada Bapak Abdul Andika, Ketua Tim PAI SMP, Bapak Abdul Wafi, Ketua Tim SMA SMK, juga Bapak Sahril Mohi, Ketua Tim SI. Yang kami hormati pula para Kepala Seksi PAIS Pakis Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Bapak Ibu Pengawas PAI Kabupaten Kota se-Jawa Timur, juga para guru PAI atau calon pendamping untuk peserta PAI Fair Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Bersama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmatnya, atas takdirnya kita pada pagi hari ini bertemu melalui Zoom ini untuk menyamakan persepsi terkait dengan Juknis PAI Fair Provinsi Jawa Timur yang sudah dibagikan oleh Kanwil pada
eh, 2 hari yang lalu melalui Kasih Pais Pakis Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan hari ini eh, kami mempersilahkan penjenengan semua untuk bertanya untuk hal-hal yang memang belum jelas. Tentu harapan kami penjenengan sudah membaca dengan juknis yang ada tersebut. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk link Zoom ini hanya mampu eh, memfasilitasi 300 orang. Sementara ini di ruang tunggu ada banyak sekali yang ingin bergabung. Oleh karena itu, mohon maaf, mungkin ada teman penjenengan atau tim penjenengan yang tidak bisa gabung, bisa diarahkan untuk menyaksikan melalui YouTube PAIS Jatim Berkarakter. Untuk link YouTube-nya, mohon bantuannya Mbak Lina untuk di-share di chat Zoom ya, biar Bapak Ibu bisa mengakses dan diberikan kepada timnya masing-masing. Mute-nya. Bu, belum nyala Bu Ida. Bu Ida, mic-nya dinyalakan Bu. Nyala, kedengaran. Iya, mic-nya mati ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, sebelum saya lanjutkan, Mbak Lina, apakah link YouTube-nya sudah di-share di chat room Ini mau Zoom? saya kirim. Nggih. Ini mau saya kirim. Nggih, baik. Monggo Bapak Ibu nggih untuk tim penjenengan kalau memang belum bisa gabung karena memang sudah kami tutup karena sudah penuh dan kami harus mengosongkan untuk nanti Pak Kabid ketika masuk supaya bisa bisa punya akses. Jadi silahkan teman-teman penjenengan untuk diarahkan melalui YouTube dan nanti kalau bertanya bisa bertanya di sana karena tim kami juga akan memantau pertanyaan melalui YouTube. Baik, eh, izin untuk saya share screen Juknis. Mudah-mudahan penjenengan semua sudah pegang, sudah membaca, sehingga saya tidak satu persatu, tapi langsung kepada terkait teknis. Sudah saya share di chat Zoom Oke, juga terima Bu Ida kasih. juknisnya. Ya, makasih Mbak Lina. Baik, untuk bab 1 karena itu adalah ketentuan umum tujuan kegiatan, jadi saya lewati saja. Kemudian untuk kegiatan lomba ini persyaratannya juga penjenengan tentu sudah tahu persyaratan administrasi ini harus lengkap semua ya. Karena nanti ini menjadi bagian yang kami evaluasi ketika tahap awal, tahap seleksi administrasi. Jadi persyaratan administrasi harus ada semua, penjenengan eh, bisa melihat di juknisnya. Kemudian jenis lomba hanya ada 3 yang lewat tingkat provinsi, nanti baru kita ambil satu terbaik untuk dikirimkan mewakili Jawa Timur untuk ke tingkat nasional. Nah, ini untuk tahapannya yang perlu kami sampaikan. Tahapan, jadi nanti penjenengan mendaftar dulu, setelah mendaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nanti jadwalnya mudah-mudahan penjenengan juga sudah membaca. Ada seleksi tahap awal. Seleksi awal itu adalah nanti kami akan menyeleksi semua video yang masuk ke kami beserta dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Oleh tim kami akan kami cek ketika ada di antara yang mendaftarkan, misalnya tidak ada surat keterangan kepala sekolah, maka dengan sangat berat hati kami akan mendiskualifikasi eh, binaan penjenengan untuk tidak bisa lanjut ke babak penyisihan. Ya, jadi mohon dengan sangat ketika mendaftar mengisi Google Form pendaftaran itu dokumen administrasi itu betul-betul dilengkapi termasuk ketentuan yang berlaku. Nah, apa ketentuannya? Ketentuannya adalah jadi nanti kan semua membuat video. Video itu kemudian diupload kemana? Ini diupload ke akun YouTube, bisa akun pribadi, bisa akun sekolah. Pribadi itu boleh miliknya siswa, boleh miliknya guru, milik ibunya, bapaknya boleh. Yang penting punya akun YouTube. Nah, untuk MHQ, videonya itu membaca surat At-Takasur. Ini yang MHQ. Untuk MTQ,
itu boleh membaca salah satu makro yang disediakan. Jadi di bawah nanti kan ada makro-makro pilihan. Boleh diambil salah satu saja ya, nggak usah baca semuanya. Kemudian untuk pidato, itu videonya berupa berpidato salah satu tema. Jadi dari 11 atau 12 tema itu ambil satu saja untuk dipraktekkan dengan berpidato. Ini. Kemudian ketentuan pengambilan video. Pengambilan gambar boleh di dalam atau di luar ruangan. Jadi kami tidak membatasi harus di dalam ruangan, tidak. Tapi tentu persyaratannya memang suaranya harus jernih ya, harus kedengaran. Pengambilan gambar dari depan menggunakan satu kamera diam dengan posisi landscape dan tampak seluruh badan. Nah ini yang perlu penjenengan perhatikan ya. Jadi semua lomba siswa harus kelihatan seluruh badannya. Mau duduk, mau berdiri, kelihatan semua. Kemudian kameranya jangan bergerak-gerak. Artinya kamera itu diam sehingga fokus. Kalaupun anaknya yang bergerak tidak apa-apa, tapi kameranya jangan yang bergerak. Ini. Kemudian posisinya landscape supaya kelihatan lebar nanti ketika kami tayangkan di media sosial kami. Kemudian boleh menggunakan mic, berarti artinya boleh tidak menggunakan. Yang penting pastikan suara jernih dan jelas. Jadi kalau pakai suara langsung kurang jelas, boleh pakai mic. Kemudian sebelum masuk materi lomba, video harus diberi logo. Jadi nanti penjenengan sudah punya rekaman, misalnya ya, ini kita bicara MHQ, sudah punya rekaman anak membaca surat At-Takasur. Nah, sebelum rekaman itu penjenengan masukkan ini ya, penjenengan masukkan logo Kementerian Agama, ada logo We Love PAI, ada logo PAI Fire, kemudian diberi judul berarti Quran Surat At-Takasur, ditulis begitu. Kemudian diberi nama peserta, kemudian dari kabupaten mana. Ini semua harus ada. Jadi sampulnya, sampul dari video itu harus ada ini, unsur ini. Penjenengan mau bikin bergerak atau diam tidak apa-apa, yang penting unsur ini harus ada, ya. Ada logo Kementerian Agama, logo We Love PAI, logo PAI Fire, kemudian judul suratnya atau pidato yang dibaca, nama peserta, nama sekolah dan kabupaten. Nanti untuk logo-logo itu kami siapkan di Google Drive kami, yang linknya nanti akan kami bagikan ketika penjenengan sudah resmi menjadi peserta. Maksudnya karena kami nanti ketika penjenengan daftar, para pendamping itu kami siapkan WA Group. Jadi para pendamping bisa masuk ke WA Group. Nah di sana akan kita komunikasikan untuk kelanjutan setelah pendaftaran. Kita lanjutkan ketentuan yang poin 3. Peserta lomba MHQ dan MTQ, ini khusus MHQ dan MTQ, mengunggah Twibbon yang ditetapkan panitia melalui Instagram atau Facebook milik pribadi atau milik sekolah. Jadi peserta MHQ dan MTQ mengunggah Twibbon. Twibbonnya sudah kami siapkan, itu pun nanti dalam Google Drive yang kami tentukan. Kemudian diisi fotonya Ananda, boleh diupload di Instagram, boleh di Facebook, boleh dua-duanya. Milik siapa? Boleh milik anak, boleh orang tua, milik gurunya, atau milik sekolah, boleh. Setelah diupload di media sosial, kemudian men-tag ya, menandai akun resminya Instagram PAIS Jatim. Ini alamatnya sudah ada, penjenengan masukkan ini, nama ini supaya terhubung ke media sosial kami. Kemudian juga men-tag akun resminya Facebook kami. Jadi yang di-tag dua ya, Instagram, men-tag ini, kemudian yang kalau pakai Facebook, men-tag Facebooknya PAIS Jatim. Kemudian jangan lupa captionnya, keterangannya di bawah, penjenengan masukkan tagar PAIS Jatim berkarakter, PAIS FAIR 2025, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, We Love PAI. Harus ada tagarnya ini. Ya, di bawah setelah unggahan Twibbon tadi. Kemudian khusus yang lomba pidato, ini berbeda ya. Kalau yang lomba pidato itu membuat teaser, cuplikan singkat, durasi 15-20 detik. Jenengan ambil mungkin pembukaannya, tengahnya, akhirnya boleh dari Ananda yang sudah penjenengan rekam itu diambil di sana, kemudian jenengan upload di Instagram atau Facebook. Jadi kalau yang pidato, yang diupload satu berupa YouTube, video lengkap di YouTube, tapi kalau yang di Instagram atau Facebook cukup cuplikannya, ya, cuplikan saja.
Ketentuannya sama dengan yang Twibbon tadi nggih, men-tag akun Instagram dan Facebooknya PAIS, kemudian dikasih caption tagar. Kemudian mengirimkan tautan YouTube, Instagram, atau Facebook yang sudah nyenengan upload-upload tadi ke dalam link Google Form yang kami tentukan. Ya, ke laman pendaftaran yang ditentukan. Jadi nanti jadi ada dua nanti nggih pendaftaran penjenengan ngisi Google Form pendaftaran itu isinya administrasi sama data siswa, data pendamping. Yang kedua nanti baru ada Google Form yang kedua untuk mengupload link-link video ini termasuk naskah pidato. Nanti ada 2 kali. Kita lanjutkan, ini tahap babak awal. Nah, babak awal inilah yang akan kami seleksi secara administrasi. Ketika penjenengan tidak memenuhi ini, ternyata penjenengan tidak upload di Instagram, tidak ada Twibbonnya, maka akan kami dis. Ya, peserta akan kami dis tidak bisa lanjut ke babak penyisihan. Tapi kalau penjenengan lengkap, termasuk surat keterangan kepala sekolah, surat keterangan dari Kemenak, nah termasuk ini tadi, maka bisa melaju ke babak penyisihan. Berikutnya, kita masuk ke tahap babak penyisihan. Berdasarkan hasil seleksi awal, jadi tadi yang tidak kena dis, maka akan dilakukan penilaian babak penyisihan secara daring menggunakan media Zoom. Jadi nanti akan ada pengumuman dari kami berupa surat dinas melalui Kasih Kapko, siapa-siapa yang bisa masuk ke babak penyisihan untuk mengikuti lomba ini secara daring, secara dia praktek langsung. Kalau MHQ berarti ya melanjutkan hafalan sebagaimana ketentuan berikutnya. Kalau MTQ berarti membaca Al-Quran dengan lagunya. Kalau pidato berarti anak itu berpidato. Ini ya. Nanti untuk ketentuan ini ada sendiri tempatnya di mana? Boleh di Kemenak, boleh di sekolah, boleh di rumah. Yang penting internetnya sinyalnya bagus. Jelas harus ada kuotanya nggih. Kuotanya ada, sinyalnya bagus dan jauh dari kebisingan. Harus tenang, suaranya tidak ada sehingga tidak mengganggu. Kemudian untuk yang live ini harus ada 2 kamera, kamera depan dan belakang. Di depan peserta dan di belakang peserta. Untuk apa? Supaya Dewan Juri tahu siapa yang di depan peserta atau yang ada di belakangnya. Ini nanti tentu sebelum acara kita mungkin 30 menit sebelumnya harus sudah prepare tentang ini sehingga ketika dipanggil sudah betul posisi kameranya. Kita lanjutkan, peserta memakai nomor peserta yang diundi pada saat technical meeting. Jadi peserta ketika tampil live nanti harus pakai nomor undian. Nomor itu kami siapkan soft copy-nya, nanti kami bagikan di drive juga. Dan penjenengan tinggal nyetak. Ukurannya nanti kami tentukan, penjenengan tinggal nyetak sesuai dengan nomor ketika sudah kita undi pada saat technical meeting. Jadi technical meeting sekaligus nanti undian. Nah, maaf, misalnya nanti ketika technical meeting penjenengan dapat nomor 10, tetapi ternyata ada dalam seleksi administrasi penjenengan tidak memenuhi syarat sehingga tidak kepanggil di surat pengumuman kami bahwa penyisihan tidak kepanggil, otomatis peserta nomor 10 nanti pada saat realisasi lomba berarti kita lewati karena mengapa nomor undian kok ditaruh di depan karena waktunya sudah tidak nutut nih. Jadi Bapak Ibu, kenapa nomor undian kita barengkan dengan technical meeting karena memang waktunya sudah sangat sempit sehingga eh, akhirnya nanti kita kita sepakati seperti itu. Walaupun punya nomor undian, ketika tidak lulus dalam tahap awal seleksi administrasi, otomatis tidak bisa tampil di babak penyisihan. Ini sudah kami sampaikan, ya. Jangan sampai nanti, loh saya sudah punya nomor undian harus tampil. Nanti yang boleh tampil sesuai surat yang kami bagikan ke Kasih Kapko. Baik, kita lanjutkan. Untuk babak penyisihan nanti, misalnya dari 38 peserta, semuanya memenuhi syarat, berarti yang akan tampil nanti 38 peserta. Dari 38 nanti akan kami ambil 6 peserta dengan nilai terbaik. Ya. Jadi peserta dengan nilai terbaik sejumlah 6 saja yang akan kami undang mengikuti babak final yang dilakukan secara luring. Ngaten. Baik, kita lanjutkan ke babak final.
6 peserta terbaik tadi untuk setiap jenis lomba diundang untuk mengikuti babak final di Kanwil, ya, atau tempat lain. Sementara sampai per hari ini kami memang merencanakan di Kanwil. Mudah-mudahan nanti tidak berbaringan dengan kegiatan yang lain karena ruangan yang akan kita pakai langsung 3. Jadi baik itu MHQ, MTQ maupun pidato akan kita undang semua di sana. Cuma nanti jadwalnya untuk SD, SMP, dan SMA sedikit berbeda jamnya. Selanjutnya berdasarkan penampilan secara luring tadi, maka akan ditentukan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Jadi artinya ketika peserta penjenengan, binaan penjenengan masuk dalam 6 finalis ini berarti sudah juara. Oke? Kita lanjutkan terkait dengan publikasi video ini sudah dibaca. Kalau belum silahkan nanti dibaca. Ketentuan tambahan dibaca untuk jadwal. Nah ini jadwal sekarang. Jadwal kita sangat padat sekali, ya Bapak Ibu. Hari ini yang kita laksanakan sesungguhnya tidak ada agendanya. Namun karena banyak yang bertanya lewat WA, akhirnya eh, Bapak Kabid memfasilitasi untuk supaya diadakan forum ini. Makanya judulnya bertanya dan menjawab. Dengan yang bertanya, kami yang menjawab. Selanjutnya, mulai hari ini juga kalau penjenengan sudah punya gambaran, sudah boleh mulai mendaftar. Nanti malam jam 1 sudah boleh. Atau setelah acara ini boleh. Sampai dengan hari Ahad. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu kasih nyuwun bantuan penjenengan ya. Karena di dalam pendaftaran itu harus ada surat pengantar dari Kasih Kapko setempat. Tentu yang akan didaftarkan sebaiknya disegerakan untuk namanya supaya bisa disiapkan suratnya. Atau jika memang tidak, mungkin penjenengan sudah bisa komunikasi dengan teman-teman bagian administrasi, hari Sabtu masih mau bikin surat, misalnya seperti itu. Monggo. Ini penjenengan kondisikan ya, penjenengan yang lebih tahu, kami tetap membuka sampai hari Ahad untuk pengisian untuk pendaftaran peserta. Kalau surat keterangan kepala sekolah kan insya Allah Sabtu Minggu bisa dibuat. Tapi kalau di Kemenak mungkin masih ada beberapa yang terkendala karena kami harus menggunakan aplikasi Sri Kandi. Selanjutnya, technical meeting. Nah, sebentar, untuk pendaftaran peserta ini Google Form-nya sudah kami sertakan ya di surat yang kemarin bareng sama bersamaan dengan surat tentang juknisnya. Itu. Kemudian technical meeting. Ini akan kami adakan hari Senin, besok lusa ini ya, Senin tanggal 27 Oktober jam 1 siang sampai selesai. Jadi nanti semua lomba, 3 lomba ini kita akan buka, acaranya kita buka bersama-sama. Setelah itu nanti akan kami breakout untuk MHQ, masuk ke room MHQ, untuk MTQ ke MTQ, yang pidato ke pidato. MTQ dan pidato semua jenjang masuk dalam satu room yang sama, karena ketentuannya sama. Ngeten. Penjenengan di breakout oleh tim masing-masing. Nah, di sana akan dijelaskan secara teknis seperti apa dan setelah itu dilanjutkan dengan undian nomor tampil. Jadi semua yang hadir, semua yang terdaftar pasti akan dapat nomor tampil. Tetapi bisa tampil atau tidak tergantung pengumuman di yang masuk ke babak penyisihan. Selanjutnya, pengiriman materi lomba. Setelah technical meeting, penjenengan punya waktu nggih, Selasa untuk Selasa Rabu. Kalau penjenengan baru ngupload Kemis, ya kita beri waktu 2 hari, memang hanya 2 hari untuk mengirim materi lomba. Jadi yang dikirim apa? Video MHQ, video MTQ, video pidato, naskah pidato. Ini dikirim melalui Google Form yang juga sudah kami kirim. Sudah dikirim apa belum ya? Belum, maaf belum. Yang kami kirim baru baru Google Form pendaftaran. Nanti akan kami kirimkan berikutnya untuk penjenengan isi dengan link dari YouTube dan Instagram atau Facebook tadi. Itu. Selanjutnya tahap seleksi awal kita akan menyeleksi hari Jumat sehari penuh ini, Bapak Ibu. Kalau harapan kami tentu se-Jawa Timur akan mengirim peserta sehingga kami menyeleksi dan semoga semuanya secara administrasi terpenuhi. Makanya penjenengan harus betul-betul menyiapkan sehingga misalnya ini asumsinya 38 peserta, tanggal 31 ini kami memang harus menyelesaikan 31 peserta untuk kami cek administrasi dan selanjutnya kami umumkan pada hari Sabtu.
Sebentar, tanya dulu Mbak Lina, Pak Kapit apakah sudah masuk? Halo? Nggih, baik. Nanti kalau Pak Kapit hadir, tolong saya diinfo nggih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Belum. Nggih. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Untuk pengumuman sudah, sekarang kita lanjutkan babak penyisihan. Jadi harapan kami seperti tadi, semuanya bisa dalam seleksi administrasi, tidak ada yang gugur, sehingga semua bisa masuk ke tahap babak penyisihan, yaitu pada hari Senin untuk MHQ dan MTQ. Hari Senin, MHQ, dan MTQ. Oke. Sedangkan yang hari Selasa untuk pidato. Ngaten nggih? Ini semua jenjang nggih. MHQ untuk TK, MTQ SD, SMP, SMA ini bareng hari Senin, Selasanya pidato SD, SMP, SMA. Kita nanti akan menggunakan Zoom. Kemudian pengumumannya Rabu melalui surat dinas, melalui Kasikapko, kemudian baru finalnya Sabtu tanggal 8 November. Ini. Nah, jadi anak-anak ketika di babak penyisihan sudah harus pakai nomor peserta. Ketika tampil ke Kanwil pun nanti harus pakai nomor peserta. Penjenengan sendiri yang ngeprint, tapi kami yang menyiapkan soft copy-nya. Untuk babak final hari Sabtu itu jamnya kita bagi nggih, pagi jam 8 itu nanti untuk MHQ TK, MTQ SD dan pidato SD. Kemudian jam 10 baru MTQ SMP dan pidato SMP. Jam 13 baru MTQ SMA SMK dan pidato SMA SMK. Kemudian terkait pengumuman kejuaraan pada hari itu juga. Dan insya Allah nanti akan ada hadiah. Mudah-mudahan nanti Pak Kabit yang akan menjelaskan. Mudah-mudahan ada hadiah untuk anak-anak kita yang berprestasi yang akan diserahkan pada hari itu juga. Tentu menunggu setelah semua kegiatan selesai. Kita lanjutkan ke mekanisme pelaksanaan lomba. Untuk ketentuan teknis MHQ. Ini MHQ dulu nggih. Peserta dipanggil sesuai urutan nomor peserta. Ketika ada nomor yang tadi karena kena dis tidak ada, berarti kita lompat ke nomor berikutnya. Kemudian peserta menjawab soal dari Dewan Juri. Peserta mengawali penampilan dengan membaca ta'awudz dan menutup penampilan dengan membaca tasdik. Jadi tidak perlu basmalah, tidak perlu hamdalah, tidak perlu salam. Ya, langsung membaca ta'awudz dan menutup tasdik. Peserta yang belum memahami soal bisa meminta Dewan Juri untuk mengulang soal sebelum menjawab. Peserta yang tidak hadir pada saat dipanggil akan diberikan kesempatan tampil setelah semua selesai. Jadi misalnya ada terkendala sinyal atau bagaimana, misalnya nomor peserta 2, kok pada saat dipanggil belum siap, maka akan kita lanjutkan ke peserta 3, dan peserta nomor 2 baru tampil setelah peserta terakhir selesai tampil. Jika pada kesempatan kedua tidak hadir, maka kita anggap gugur. Oke. Berikutnya, untuk soalnya ada soal wajib, peserta membaca satu surat. Jadi surat yang dibaca di sini materinya kan Anas sampai At-Takasur. Itu harus dikuasai oleh anak-anak yang ikut MHQ. Yang wajib dibaca adalah surat Anas. Bacanya mulai awal sampai akhir. Mulai ta'awud, dibaca sampai selesai. Selanjutnya nanti juri akan memberi 2 pertanyaan, 2 ayat. Kemudian dilanjutkan. Jadi peserta melanjutkan 2 ayat setelah ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri. Jadi misalnya nanti peserta juri membacakan ayat 1 surat Al-Lahab misalnya, maka anak itu akan melanjutkan. Lagi surat apa, maka anak itu melanjutkan. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya adalah peserta diminta membaca dari awal surat yang ditentukan oleh juri. Ya, jadi ada 2. Juga ada 2 juga ya suratnya. Silakan baca surat Al-Kafirun. Sampai Al-Kafirun enggak? Enggak ya. Surat Anas misalnya. Silakan baca surat At-Takasur misalnya. Nah, itu nanti tergantung jurinya. Jadi ini yang penting anak-anak harus hafal Anas sampai At-Takasur. Kriteria penilaian bisa penjenengan pelajari, penetapan juara bisa penjenengan pelajari untuk nilai yang sama. Nah, ini yang dibaca, yang harus dihafalkan anak-anak, yang dikuasai anak mulai Anas, mulai At-Takasur sampai Anas. Nih. Jadi dari
Sekian surat inilah yang nanti dijadikan materi oleh Dewan Juri. Kita lanjutkan ke MTQ. Peserta juga akan dipanggil sama. Nah, peserta memilih salah satu makrok yang disediakan panitia. Jadi ada beberapa makrok, boleh dipilih salah satu saja. Kemudian jumlah lagu yang dibawakan minimal 3 makom. Ini wajib ya. Termasuk ketika membuat video juga ini nanti lagu diawali dan ditutup dengan makom bayati, durasi penampilan 5 sampai 7 menit. Jadi monggo nanti penjenengan kondisikan supaya tidak lebih dari 7 menit. Peserta mengawali penampilan tanpa salam. Setelah waktu habis tidak boleh melanjutkan membaca ayat. Jadi karena kita ini daring, harusnya nanti ada lampu ya, lampu hijau, kuning, merah. Tapi karena kita daring, karena sinyal nanti khawatirnya malah menjadi kendala, maka nanti kita hanya memberi instruksi dari Dewan Juri waktu habis. Ini juga sedang kami upayakan. Nanti ada timer secara digital di Zoom akan kami tayangkan timer itu sehingga ketika waktu akan habis kita upayakan yang bisa ada bunyinya ya mungkin tut 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 atau bagaimana ini masih disiapkan oleh tim teknis kami sehingga ketika waktu akan habis si peserta ini akan tahu oh waktunya sudah mau habis berarti harus segera menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya itu. Pak Amak sudah hadir? Oh baik. Bapak Ibu karena Pak Kabid sudah hadir, mungkin saya stop dulu ini, nanti kita lanjutkan setelah ada pengarahan dari Pak Kabid. Saya kembalikan kepada Budila. Silakan Budila. Baik, terima kasih Mbak Ida. Bapak Ahmad Burhanuddin sudah hadir nggih. Mungkin kita dengarkan terlebih dahulu pengarahan dari beliau. Monggo dipersilakan Pak Ahmad. Suaranya Bapak belum. Mic-nya Bapak monggo dibuka. Belum ada ya suaranya Bapak. Sudah. Belum ada suara. Mati lagi Bapak. Monggo. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Budila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, 5 menit lagi. Saya tak sebentar menyesuaikan di sini. Oke, 5 menit lagi. Iya, monggo Bapak. Baik, kita tunggu sebentar nggih, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sambil ada yang bertanya, nggak apa-apa deh disambil untuk bertanya sambil 5 menit lagi Bapak akan memberikan pengarahan terkait lomba Mohon bertanya, PFN. Ibu. Boleh ada yang raise hand mungkin ya. Yang sudah dijelaskan tadi ya. Ya. Halo. Bisa raise hand Bapak? Bisa, Bapak halo. Arif saja. Mungkin saya berikan Bapak Arif saja sambil menunggu Pak Ahmad hadir ya. Baik, makasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Waalaikumsalam. Zeti, Pak Arif, banyak Pak Arif. ya. Kok wajahnya asli jadi tampil no. Oh, siap. Iya. Petang di Goyang-goyang sini. ini Bu nih. Di sini petang ya, oleh. Oke, baik. Nih. Eh mau bertanya to the point saja, Ibu. Di yang sudah ditampilkan disampaikan semuanya itu banyak teman-teman yang sebelumnya kan sudah melaksanakan kalau dulu pentas PAI sudah ada seleksi juara 1, 2, 3, pidato juara 1, 2, 3. Ada kategori perempuan, ada kategori laki semua. Nah, di penjelasan di Bu Zeti tadi, apakah di setiap lomba itu ada kategori? Contoh seperti lomba MTQ, kayaknya sepintas di situ kok kayaknya hanya satu kategorinya itu tidak ada gitu loh. Sementara di kabupaten itu ada stok juara 1 kategori laki, kategori perempuan. Termasuk juga barangkali di apa jenis-jenis lomba yang lainnya itu mohon dijelaskan Di Ibu. pidato juga. Pidato juga sama seperti itu Ibu. Terima kasih, itu saja mohon penjelasannya, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa dijawab langsung ya.
Nggih, langsung mawon nggih, Pak Arif. Jadi kami menyesuaikan dengan lomba yang di pusat, itu tidak ada kategori laki-laki dan perempuan. Kalau penjenengan punya stok laki-laki dan perempuan, silahkan penjenengan proses lagi mana yang terbaik, itu yang penjenengan kirim. Ngaten nggih? Tambahan juga Bapak Jenis Ibu. suaranya kan tidak sama laki dan perempuan itu, Bu. Iya, Kalau dilombakan satu jenis itu betul. sepertinya penilaiannya nanti. Nggih, betul. Ngapunten sangat Dan karena kami mengikuti berdasarkan yang ada di pengalaman tidak pusat. ada lomba MTQ itu laki dan perempuan di baur. Mesti ada kategori. Itu perlu di apa namanya disampaikan juga tentunya ke pusat itu. Karena selama ini yang namanya lomba MTQ tidak ada yang namanya lomba satu kategori perempuan dan laki penilaiannya satu jenis karena jenis suaranya beda. Efisiensi anggaran mungkin Pak. Nggih. Ada ya. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Juknis dari Provinsi Jawa Timur itu merujuk kepada Juknis yang ada di nasional. Insya Allah ke depannya akan kami sampaikan hal itu, nggih Bapak. Tapi untuk saat ini, karena Juknis sudah beredar dan kami di Jawa Timur termasuk tanggal pengedaran Juknis atau apa itu mengikuti yang dari nasional. Jadi nasional tanggal berapa kemarin kita baru share juga. Jadi mungkin di bawah juga merasa bahwa kok ini keburu atau apa. Karena kami juga mendapatkan dari nasional juga keburu dan juga jadwalnya kemudian seperti apa aturannya atau apa kami mengikuti Juknis yang ada di pusat. Insya Allah sudah terkirim semua ya Juknis yang ada di pusat juga sudah di-share, kemudian Juknis yang ada di provinsi juga sudah di-share. Baik. Bapak Amak sudah? Oh, Tanya Bu, belum. Monggo silakan bisa lagi ada yang bertanya mau Bu? bertanya. Ning Oke, Ilma, saya Bu monggo dari silakan. Pasuruan, Ilmiah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang pertama yang kita tanyakan di sini, tadi setelah disampaikan oleh Bunda Ida Zeti bahwa untuk pendaftaran dan untuk seleksi itu sudah di minggu depan, ya. Sedangkan kita kemarin memang benar di kabupaten kota, termasuk di kabupaten kota di kabupaten saya Pasuruan itu sudah mengadakan seleksi. Tetapi kita itu karena Juknis dulu yang dari pusat itu masih belum turun, sehingga kami mengadakan seleksi sesuai dengan pentas PAI yang dulu-dulu. Sehingga untuk MTQ, kalau di SD kan ada MTQ dan ada Pildacil ya, pidato PAI. Itu pidato PAI itu temanya tidak sesuai sama sekali dengan yang sesuai Juknis yang di pusat. Begitu juga dengan MTQ, ayat surat Al-Qur'annya juga begitu. Sehingga kami di sini sekarang ini masih proses pembinaan atau proses latihan untuk anak-anak. Sehingga kalau apa namanya istilahnya itu di minggu depan minggu depan awal, kalau mungkin minggu depan akhir kami masih bisa nututi, tapi kalau minggu depan awal kita sekarang sudah hari Jumat, kayaknya apakah tidak bisa apa ya waktunya diundur sedikit lagi lah, karena mengajari anak baik itu pidato maupun MTQ itu butuh waktu yang luar biasa. Yang kedua, apakah untuk seleksi di penyisihan, di babak penyisihan, itu kemarin kan kalau kita KKGPI Provinsi Jawa Timur itu sudah koordinasi dengan Bu Uci, nggih. Itu beliau memberikan apa ya istilahnya menyerahkanlah kepada KKGPI Provinsi untuk mengadakan seleksi di tingkat provinsi, yaitu melalui video-video itu. Apakah itu nanti semuanya penyisian yang menghandle Kanwil, ataukah kalau kami di SD itu sesuai dengan kesepakatan Ketua KKGPI Provinsi dengan Bu Kasih, Bu Uci atau Pripun? Itu mohon petunjuknya. Terima Halo, kasih. Assalamualaikum, Bu Dila. Baik Bapak Ibu, sebentar nggih karena Pak Amak sudah bisa hadir, kita dengarkan terlebih dahulu pengarahan dari beliau. Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Bapak dan Ibu semua yang luar biasa yang saya banggakan, Ketua Tim PAI, Bu Ida, dan teman-teman Ketua Tim yang lain, juga para kasih Pakis, para pengawas PAI, dan juga para guru-guru PAI se-Jawa Timur yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada
siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka untuk membahas tentang Juknis PAIS Fair 2025 yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salat salam juga tetap terlimpahkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, di tahun 2025 ini Direktorat PAI menyelenggarakan event nasional yang merupakan gabungan dari pentas seni, olimpiade, dan juga gebiar, di mana dirangkai dalam bentuk yang namanya PAI Fair 2025, yang nanti babak final akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 31 November 2025 di Serpong, Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini kita dari bidang PAIS berupaya untuk membuat juknis untuk beberapa cabang yang ada seleksi tingkat provinsi, di mana mungkin tadi Bu Ida sudah menyampaikan untuk TK ada MHQ, kemudian untuk SD, SMP, SMA garis miring SMK itu ada MTQ dan ada pidato. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita berharap nanti kita bisa menyiapkan juara yang akan kita bawa ke tingkat nasional. Sehingga dari masing-masing cabang ini nanti akan dipilih satu terbaik, tidak melihat jenis kelamin. Jadi oleh karena itu kami berharap juknis yang sudah disampaikan oleh Bu Ida itu nanti dipelajari betul, terus kemudian nanti dikirimkan yang terbaik dari kabupaten kota, sehingga nanti akan kita seleksi dari 38 kabupaten kota, itu kita tentukan 6 terbaik. Nah, untuk yang 38 kabupaten kota seleksinya itu berbasis digital, bisa dalam bentuk melalui Zoom atau melalui video yang itu nanti akan dijelaskan secara rinci dan disepakati di masing-masing jenjang. Karena kami dari bidang PAIS bekerja sama dengan FKG PAI-TK, kemudian KKG PAI-SMP, KKG PAI-SD, MGMP PAI-SMP, SMA garis miring SMK. Sehingga nanti mohon dipersiapkan perwakilan di tingkat kabupaten kota. Otomatis Bapak dan Ibu, karena kami nanti penyisiannya itu tingkat provinsi, berarti di kabupaten kota, monggo untuk disiapkan seleksi internal. Monggo ya, siapa yang terpilih, itulah yang mewakili kabupaten kota untuk masing-masing cabang. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya sampaikan, ada beberapa lomba yang pengirimannya, pendaftarannya langsung ke pusat. Di antaranya adalah Olimpiade PAI, jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Di mana kalau tidak salah, pendaftarannya kemarin terakhir. Ya, kalau memang tidak ada perpanjangan Bapak dan Ibu, berarti anak-anak kita yang sudah daftar, itu kita bina semaksimal mungkin. Kita siapkan semaksimal mungkin sehingga nanti harapannya mereka akan bisa meraih babak grand final. Karena apa? Karena ada beberapa persyaratan yang bisa jadi Bapak dan Ibu guru tidak bisa memenuhi sehingga muridnya tidak bisa daftar. Contoh diantaranya adalah terkait dengan kepemilikan kartu AKPAI bagi guru pembimbing atau guru PAI. Karena ini sudah terjadi Bapak dan Ibu, kita siapkan anak-anak yang sudah bisa masuk sebagai peserta. Dan di situ kami mohon di setiap kabupaten kota didata, dilaporkan, dan nanti Bapak dan Ibu kita bina yang terbaik yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Tadi saya sempat mendengar bagaimana Pak untuk seleksi-seleksi yang sifatnya didelegasikan. Artinya bisa jadi seleksi ini
dilaksanakan langsung oleh pusat atau semacam video-video itu diseleksi di tingkat kanwil. Nanti dalam hal ini kami melalui Bu Ida atau teman-teman yang nanti kami tunjuk, kami mohon untuk berkomunikasi dengan pusat. Karena di balik Direktorat PAI di sini ada dukungan dan juga kerjasama dengan AKPAI. Bisa jadi teman-teman AKPAI kami berharap juga bisa membantu secara maksimal. Di kabupaten kota lain, di provinsi lain, itu bisa dimunculkan rekapan dari masing-masing kabupaten kota yang daftar berapa. Kalau dari kami tidak bisa merekam ya, tapi kami mohon dari teman-teman AKPAI mungkin punya datanya. Bisa di-share, bisa dikirimkan sehingga nanti kita pikirkan strategi kita bagaimana untuk ke depannya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu, Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang diunggulkan. Oleh karena itu, kita bismillah memasang target juara umum. Kita memasang target juara umum dan insya Allah anak-anak yang nanti masuk grand final yang akan kita seleksi mereka yang tanggal 8 November, insya Allah sudah kita siapkan hadiah Bapak dan Ibu ya. Tidak hanya trofi, tetapi juga ada uang pembinaan. Tetapi dalam hal ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kami yang ada di bidang. Ini merupakan sebuah upaya dari kami bagaimana bisa memberikan apresiasi. Dan nanti pada saat grand final, kami berharap dukungan dari teman-teman AKPAI, juga teman-teman FKG, KKG, MGMP, PAI, khususnya pengurus-pengurus provinsi, dan juga pendukung dari kabupaten kota. Ayo kita sama-sama hadir di Kanwil. Kita memeriahkan dan kita berupaya anak-anak yang nanti juara 1 tingkat provinsi, ayo nanti kita bina bersama-sama strateginya bagaimana, sehingga nanti mereka kita bawa ke nasional mewakili Jawa Timur, pulang bisa membawa juara. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, Bu Ida, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan maksimal, karena kita bukan panitia nasional, Bapak dan Ibu. Kalau yang tingkat provinsi, insya Allah kita nanti sudah bisa menjawab secara pasti. Tapi kalau yang sifatnya nasional, nanti bahasanya adalah sambil kita komunikasikan. Dan nanti Bu Ida bisa dicatat pertanyaan itu dari daerah mana, nanti tanggapan atau jawaban yang kita dapatkan dari pusat, nanti akan kita teruskan, apakah melalui kasihnya atau melalui yang bersangkutan, bila ada nomor yang bisa dihubungi. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. PAIS Jatim bisa, PAIS Jatim juara, PAIS Jatim luar biasa. Insya Allah akan bisa kita dapatkan prestasi yang maksimal dan barokah dunia akhirat bagi kita semua. Saya rasa itu Bu Ida, Bu Dila, Bapak dan Ibu semua. Untuk selanjutnya saya masih mengikuti dan nanti apabila ada hal-hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya akan bisa memberikan tanggapan lebih lanjut. Sementara saya akhiri, selamat berkoordinasi, selamat menyiapkan anak-anak kita untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat provinsi maupun nasional. Mudah-mudahan kita bisa menjadi juara umum. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabid. Bapak Kabid tetap semangat nih. Meskipun sekarang ada di luar kota ya Pak Kabid ya. Saya di Banyuwangi. Ada di Banyuwangi, Insya Allah. Semoga Pak Kabid tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat Amin, untuk amin. mendukung dan Monggo mendampingi dilanjut. kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan dari Ning Ilma. Ilmiah. Oh, Ning Ilmiah, maaf. Ning Ilmiah. Bisa diulang lagi pertanyaan atau sudah Bunda Sudah Ida? cukup. Sudah. Monggo, silakan Bunda Ida. Oke, Pertanyaan baik. dari Ning Ilmiah. Oke, matur nuwun. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan yang sudah disiapkan untuk lombanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mengikuti, menyesuaikan dengan lomba yang ada di tingkat nasional, sehingga untuk waktu karena pendaftaran terakhir itu 10 November.
maka kami finalnya notok itu 8 November. Karena 9 akan kami persiapkan untuk supaya bisa mendaftar, kita tidak tertinggal. Jadi silahkan semuanya menyesuaikan karena kami pun di Kanwil juga agak tergopoh-gopoh untuk menyelenggarakan ini. Gitu. Eh, Pertanyaan kedua apa tadi? Tadi yang itu kata Pak Untuk Kabit, koordinasi Bapak Ibu kolaborasi. sesuai dengan jenjang masing-masing, tentu di Kanwil kami diberi amanat oleh Pak Kabit sesuai jenjang ada di ketua tim masing-masing. Nah, ketua tim nanti silakan kalau memang ketua tim berkomunikasi dengan penjenengan sebagai FKG, KKG, MGMP, maka itu silakan ditindaklanjuti. Intinya kalau dengan pihak Kanwil penjenengan komunikasinya dengan ketua tim sesuai jenjangnya masing-masing. Baik, saya lanjutkan dulu, ditahan dulu ya Bapak Ibu yang sudah resen. Saya lanjutkan lagi tadi, atau nggak usah saya lanjutkan, langsung tanya jawab saja ya semuanya. Nanti nggak karuan nanti Bu pertanyaannya Katanya sudah nanti. baca juknis. Oh, sudah baca. Karena Baik, ada ini yang ada nanya. juga yang bertanya Bunda Ida. Malah ada yang bertanya, juknisnya mohon di-share gitu. Padahal sudah kita share. Jadi Bapak Ibu ada dua ya, sepertinya juknis yang sudah kita share. Yang satu juknis dari pusat, ya dari pusat tentunya terkait beberapa lomba yang harus dikirim langsung ke pusat. Kemudian ada juknis yang beberapa hari lalu, juknis dari provinsi. Nah, provinsi itu nanti kaitannya yang lebih penting adalah yang kita melombakan atau menyeleksi di provinsi, yaitu kayak lomba MHQ di TK. Kemudian di jenjang lain MTQ dan pidato. Itu ya, untuk yang lainnya kan tetap semua sama di pusat. Maaf Oke, Bunda, ini ada juga pertanyaan untuk lomba LCC gimana? LCC sudah cermat. Sekali tidak lagi ada. Bapak Ibu, lomba kita itu sesuai seperti yang di Juknis baik dari pusat maupun dari provinsi. Jadi lomba untuk guru, untuk lomba untuk jenjang TK. Oh, gitu. Baik, tidak ada yang Tidak ada lomba tersebut, G. Ibu sesuai dengan juknis ya. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan dulu Bunda Ida yang tadi dilanjutkan Baik, dulu. terima kasih Bapak Ibu. Ini yang sudah nulis di Zoom, jadi pertanyaan dari Pak Muhammad Sahlan sudah terjawab ya tentang kategori PAPI karena kita mengikuti juknis pusat. Mohon maaf, kami juga menyesuaikan tidak ada PAPI. Kemudian ada yang bertanya apakah tidak ada Olimpiade PAI? Kan ada, tapi itu untuk pusat, langsung ke pusat. Penjenengan sekarang kami hanya menjelaskan yang diseleksi oleh provinsi. Itu. Kemudian untuk materi MTQ memilih salah satu atau acak di juknis. Tadi sudah kami jelaskan ya, milih salah satu, tapi kalau untuk rekaman videonya pakai at-takasur. Baik, saya lanjutkan menjelaskan sedikit, nanti kita lanjutkan tanya jawabnya. Mohon yang ditanyakan langsung ke poinnya ya, biar kita waktunya cepat karena juga sudah mau Jumatan. Kita lanjut tadi kriteria penilaian untuk MTQ sudah. Materinya penjenengan pilih salah satu dari ini, baik yang di video maupun nanti yang di babak penyisihan, termasuk yang di babak final. Tapi nanti kalau untuk final ada pemilihan, ya ada undiannya ya. Kemudian penetapan juara ini, kemudian pidato ini penyaluran baca untuk jenjang SD. Ini adalah tema-tema yang bisa diambil SMP, SMA, kemudian penilaiannya. Kemudian penetapan juaranya, kemudian ketentuan teknisnya, naskah pidato dibuat sendiri oleh peserta, kecuali yang SD ya tentunya, dan wajib dikirim bersamaan dengan pengiriman video. Ini nggih, untuk naskah pidato babak final dikirim sebelum jadwal pelaksanaan final. Tema pidato saat final berbeda dengan pada saat babak penyisian. Untuk pidato jadi ada dua nanti yang disiapkan kalau masuk ke final berbeda temanya. Untuk waktu, ini baik untuk yang di video maupun yang tampil secara daring maupun yang masuk ke final. Untuk SD waktunya 5-7 menit. Jadi kalau di pusat langsung 7 menit, tapi untuk Jawa Timur memang ada waktu minimalnya 5, maksimalnya 7. SMP 7-10, SMA 10-15. Ya, saya rasa ini sudah jelas, tidak usah nanti diinyang ya. Apa diinyang? Ditawar. Peserta wajib menyertakan minimal 1 ayat dalam 1 hadis dan 1 hadis, ada mukadimahnya bahasa Arab dan seterusnya, bisa penjenengan baca, tata tertib lomba bisa penjenengan baca, dan penutup ini 1 contoh saja untuk surat keterangan yang dibuat oleh kepala sekolah.
Sedangkan surat yang dibuat oleh Kasih Kapko, insya Allah Bapak Ibu Kasih sudah paham untuk suratnya tersebut. Demikian, lanjutkan Budila untuk tanya jawab. Ning ilmiah kan sudah selesai, kita lanjutkan kepada itu. Ada Baik, Silawati ada Ibu Rahayu. Silawati Rahayu. Monggo dipersilakan Ibu. Silakan Ibu Silawati Rahayu yang sudah raise hand. Mohon jika ada pertanyaan yang sama, Bapak Ibu, jangan ditanyakan lagi, nggih. Monggo silakan Ibu Silawati Rahayu. Dibuka audionya, Ibu. Sudah saya izinkan. Sudah dibuka, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, nggih? Waalaikumsalam. Jelas Gimana? nggih suaranya? Suaranya jelas nggih? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu, terdengar, Iya, monggo. terima kasih. Yang ingin saya tanya, saya dari SMP di Lamongan, izin bertanya. Mohon maaf, tadi soalnya tadi terpental karena lampu mati. Yang ingin saya tanyakan untuk lomba pidato, yang penyisihan kan di sini pelaksanaannya di ruang Zoom meeting, nggih. Waktu penyisihan setelah kita daftar dan seterusnya, pelaksanaan di Zoom meeting itu berarti nanti tiap tiap peserta itu punya ruang sendiri gitu, nggih, Bu. Itu satu. Kemudian untuk pengiriman teks pidato, tadi kan yang menuliskan siswanya, tapi nanti di pengirimannya bisa lewat nomor atau emailnya dari guru pembimbing, nggih. Jadi tidak harus dari siswanya, nggih. Itu yang kedua. Kemudian Baik, sudah. Terima kasih, Bu. yang ketiga, yang untuk MTQ juga teknisnya sama dengan pidato, nggih. Ketika penyisihan yang di ruang Zoom-nya itu loh. Jadi per ruang per peserta. Seperti itu. Ya gitu aja. Terima kasih karena tadi saya kepental, mungkin barangkali ada pertanyaan yang sama. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bunda Ida. Baik, terima kasih. Kalau yang dibuat per ruang tadi, yang di breakout itu technical meeting. Nggih. Tapi kalau lomba pada saat babak penyisihan, itu Zoom-nya memang ada masing-masing. Yang MHG ada linknya sendiri, MTQ ada sendiri, pidato ada sendiri. Jenjang SD sendiri, SMP sendiri. Nanti Bapak Ibu ketika penjenengan yang daftar siapa? Apakah harus muridnya? Sebaiknya yang daftar pendampingnya. Nanti di dalam Google Form ada isian nama peserta dan nama pendamping. Setelah itu nanti peserta dan pendamping bergabung di WA Group. Linknya sudah dicantumkan di Google Form. Khusus jenjang TK dan SD tidak perlu siswanya yang gabung, tapi cukup pendampingnya. Kalau memang butuh teman, boleh dari pengurus FKG atau KKG setempat. Nggih. Tapi kalau untuk jenjang SMP, SMA, SMK, yang bergabung adalah peserta dan pendamping. Ngaten. Oke, kita Terima lanjut. kasih, Ustazah. Baik. Baik, saya ini dulu, Bun. Ini ada di chat Zoom. Izin bertanya terkait lomba konten video kreatif. Kami sudah membaca panduan, namun belum menemukan ketentuan apakah video harus orientasi landscape atau portrait. Monggo, Bunda. Ya, sudah ada. Itu lomba tingkat nasional, Bapak. Ketentuannya juga sudah ada di situ. Sudah ada. Kalau penjenengan pengen tahu, nanti ada link yang bisa penjenengan pelajari. Nanti di akhir acara saya tunjukkan ya link untuk melihat kegiatan lomba yang langsung ke pusat. Yuk kita lanjut. Baik, Maida. sebentar. Monggo. Seksi PAIS Kementerian Agama Sumeneb. Monggo, Bapak. Ya, mohon maaf Ibu, mau bertanya. Untuk saya mewakili Bapak Kasih sebenarnya. Untuk masalah link pendaftaran Google Form itu kan di yang tingkat Jawa Timur di Juknis belum dicantumkan. Itu nanti dikirimnya ke Kasih Kapko masing-masing atau bagaimana teknisnya untuk mendaftar. Karena pendaftarannya kan mulai hari ini sampai tanggal 26. Terima kasih Ibu. Baik, Oke. sudah, Pak? Monggo, Sudah. silakan Bunda langsung jawab.
Terima kasih yang mewakili Pak Kasih. Mohon dengan hormat dan sangat dibaca lagi suratnya, nggih. Di surat itu ada poin paling bawah nomor 5B dan 5D itu ada link Google Form. Itu bisa diklik, di dalamnya ada link-link untuk pendaftaran. Dan ya, baik Ya, kita terima lanjut. kasih Bu Ida, mohon maaf. Siap. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami sudah share juknis baik dari pusat maupun dari Provinsi Jawa Timur. Mohon silahkan dibaca teliti terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Insya Allah semuanya sudah ada di sana. Termasuk juga tadi yang ditanyakan videonya berupa landscape atau portrait. Memang tidak disampaikan landscape atau portrait, tapi di sana ukuran Instagram. Nah, seperti apa apa Instagram? Apakah portrait? Apakah landscape ya? Baik, lanjut Bu Naida, ada Siti Rumaidah yang akan bertanya. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Ida, Bu Dila, nggih. Halo? Nggih, Sudah monggo terdengar, Ibu. nggih? Oh, nggih. Nggih, monggo. Terkait pengumpulan video, yang awal pendaftaran kita kan mengumpulkan video yang membaca surat At-Takatsur lewat YouTube atau Instagram atau semacam itulah, itu hanya surat At-Takatsur saja ya. Terus Betul. untuk yang kedua, bagi yang sudah masuk seleksi tidak ada terkendala, tidak ada diskualifikasi, kita melaksanakan lewat daring untuk seleksinya. Berarti itu surat mulai dari surat An-Nas sampai At-Takatsur itu kita siapkan. Dan yang wajib dibaca anak ketika Zoom tadi surat An-Nas. Seperti itu kah? Oh, Bunda. Iya. Hanya itu. Terus, ya satu lagi Bu Ida. Oke. Apakah pendamping harus punya kartu Akpai? Kalau enggak punya enggak bisa mendaftar seperti itu kah? Ini tadi saya sempat ngantuk Bu Ida. Dengar itu langsung beber. Terima kasih. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Arum. Monggo silakan Bunda Ida. Baik, terima kasih. Aku sampai lali telu. Halo. Jadi apa tadi? Membenarkan yang dipahami beliau, Bunda. Jadi ada yang pertama tadi, apakah benar surat At-Takatsur yang divideokan? Ya. Oke, tadi aku langsung jawab iya soalnya. Iya, sudah mantuk-mantuk. Video yang dikirim memang yang dibaca At-Takatsur, video ya. Tapi anak-anak harus menguasai An-Nas sampai At-Takatsur karena ketika babak penyisihan yang disuruh baca memang pertama An-Nas. Tapi nanti ada sambung ayat, ada disuruh membaca surat yang diacak oleh Dewan Juri. Jadi harus hafal An-Nas sampai At-Takatsur dan baik bacaannya. Itu. Tentang Akpai untuk Provinsi Jawa Timur tidak ada persyaratan itu. Begitu, nggih. Ampun. Baik, ada lagi Bu Sumiati dari Pacitan. Wah, ini kok sepertinya dari TK semua. Kakak-kakak mana ya? Oh iya, Oh, sudah mohon jelas maaf ini Bu kayaknya. Dila Monggo. sudah terjawab Bu Dila. Oh, Tidak sudah jadi. terjawab. Alhamdulillah Bu Iya, Sumiati. matur Monggo saya nuwun. serahkan kepada kakak-kakak ini. Yang ke SD mungkin ada yang bertanya? Oh, siapa Bunda tadi, Bu? Bu Arum. Oh, yang sekarang betul. Tidak ada yang SD. Berarti Wah, jelas. alhamdulillah sudah jelas semuanya. Berarti jelas pakai Dari S. SMP mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Dari SMA? Di mana nggih Bu juknisnya di chat Zoom Bu, nanti kami share kembali nggih. Insya Allah sudah di-share oleh ketua tim PAI masing-masing jenjang dan sudah diberikan kepada di grup Kasih Pais Pakisnya nggih. Tekan di Assalamualaikum Bu. Mau tanya Bu. Monggo, siapa ini? Tidak resen ya. Samsung. Bu Samsung monggo. Iya, eh, mau nanya tentang tema Bu untuk tingkat SD itu yang pidato Bu. Pidato tema yang nomor 1 itu kan, bentar Bu. Harus semua dimasukkan ya Bu, kan berbakti kepada orang tua dan guru. Itu semuanya dimasukkan. Bagaimana Bu pertanyaannya?
Mau tanya Bu tentang tema tentang Oh ini mungkin yang Samsung nanya. Bu mau tanya lomba pidato tingkat SD tema nomor 1 itu harus dimasukkan semua tabu berbakti kepada kedua orang tua dan guru. iya, apa boleh maksudnya apa orang tua saja atau sama guru juga? Sesuai judul nggih Bu? Sesuai judul. Kalau seandainya fokus kepada orang tua, apa mengurangi nilai, Ibu? Negatif. Baik, Ibu. Jadi untuk tema pidato, penjenengan harus ngikuti ini, nggih. Jenjang SD milih salah satu ini. SMP ini, SMA ini. Nggih. Mohon Isinya dicek kembali lagi juknisnya nggih. disesuaikan. Tidak ada judul berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Baik, lanjut. Lanjut nggih. Pak Dada Pak Prejo. SDN Dada Prejo. Monggo dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yang saya tanyakan satu untuk materi tilawah itu kan ada beberapa. Dipilih salah satu apa nanti ditentukan oleh Dewan Juri ketika anak-anak mau tampil. Kemudian yang kedua mohon untuk Olimpiade PAI-nya pendaftaran sudah terakhir kemarin, tapi tahunnya baru tadi. Nah ini gimana? Apa bisa ada perpanjangan? Bisa dikomunikasikan. Terima kasih itu saja. Baik, monggo Bunda Ida. Baik, terima kasih Bapak. Untuk MTQ itu memilih salah satu makro. Sudah berbunyi di juknisnya, nggih? Jadi dipilih satu Oke. saja, tapi teknisnya penjenengan baca sesuai yang ada di juknis. Kemudian untuk Olimpiade PAI memang sudah berakhir kemarin dan itu sudah diumumkan sudah lama. Terkait kalau apa bisa dimundurkan karena penyelenggaranya langsung pusat, nanti coba kami komunikasikan, kami tanyakan ke pusat. Tapi keputusannya ada di panitia pusat. Ngaten nggih, Pak? Baik, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan mungkin? Jangan lupa ya Bapak Ibu di chat Zoom sudah ada absensi kehadiran. Mau Bapak Ibu bisa mengisi absensi tersebut. Dan ada juga juknis yang sudah kami share dari juknis PAI Fair Provinsi ya. Bisa di sana juga ada info tentang yang apa juknis di pusat. Jadi sudah ada langsung masuk ke sana ya. Sebentar, Bunda. Monggo dipersilakan. Oke, Bapak Ibu sebelum kita akhiri nggih, ini ada beberapa link Zoom, bukan Zoom, link yang memang perlu penjenengan ketahui. Ada juknis PAI Fair, ini kami cantumkan di dalam surat kami terkait sosialisasi kegiatan PAI Fair. Di dalamnya ada juknis baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian ada di sana form pendaftaran dan pelaporan PAI Fair nasional. Maksudnya begini, di dalam link ini juga ada di surat yang sudah dibagikan ke Kasikapko. Di dalam link ini ada beberapa link pendaftaran. Ada pendaftaran MHQ, ada pendaftaran MTQ, ada pendaftaran pidato, dan ada satu lagi Google Form pendaftaran pelaporan PAI Fair nasional yang diikuti oleh masing-masing kabupaten kota. Untuk Google Form pelaporan ini khusus diisi oleh para Kasikapko. Jadi ini karena sebagaimana disampaikan Pak Kabid tadi, untuk pendaftaran ke tingkat pusat kita tidak punya akses, kita tidak tahu, maka untuk mendatanya kami butuh laporan Bapak Ibu kasih kepada kami yang ada di provinsi. Google Form-nya ada di dalam link ini, penjenengan laporkan kegiatan yang diikuti apa saja, nah itu ada di sana. Ngaten. Kemudian terkait dengan acara kita hari ini, mungkin penjenengan nanti belum jelas, bisa nanti disaksikan ulang melalui YouTube kami di YouTube PAIS Jatim Berkarakter. Nanti ini kami bagikan ke penjenengan. Kemudian masih ada lagi link laman pendaftaran, pengumuman dan jadwal dan lain-lain PAI Fair tingkat nasional. Jadi kalau penjenengan berminat yang mengikuti kegiatan tingkat nasional, cover lagu misalnya, cipta lagu,
kemudian pembuatan video inovasi, kemudian membuat poster. Nah, itu penjenengan buka saja ini PAI Fair Kemenag.go.id. Di dalamnya ada pengumuman jadwal dan lain sebagainya. Ada semua di sini. Itu. Kemudian jika penjenengan kurang paham dengan yang ada di sini, penjenengan bisa buka YouTube-nya ini. YouTube tanya jawab seputar Juknis PAI Fair Nasional. Ini sudah pernah ada acara untuk tanya jawab terkait Juknisnya, penjenengan bisa cek di sini. Kemudian yang terakhir ada tutorial pendaftaran PAI Fair, maksudnya yang tingkat nasional, bagaimana cara mendaftarkan, ini juga ada linknya. Semua link ini nanti akan kami kirimkan ke KASI atau ke organisasi mitra yang TK kami kirimkan ke pengurus FKG provinsi, yang SD nanti Bu Ketua Tim SD Bu Uci mengirimkan ke KKG, SMP SMA juga demikian ke masing-masing organisasi mitra supaya mudah untuk diakses. Penjenengan monggo komunikasi dengan pengurus FKG, KKG, MGMP setempat atau dengan Pak Kasih. Dari saya kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, saya cukupkan karena kita sudah waktunya sholat Jumat ya. Baik, sudah nggih Bapak Ibu semuanya? Minta Juknis PAI Jatimnya, oke siap, nanti akan di-share lagi di chat ini juga sudah ada, sudah di-share tadi nggih Bapak nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, masih ada Pak Kabit nggih? Pak Kabit, ada masih belum? Oh, masih ada. Mau ada yang disampaikan mungkin yang terakhir Bapak Kabit? Oh, mboten nggih. Baik Bapak Nggih, Ibu Bu Dila, semuanya, halo. karena sudah Nggih. oh nggih, monggo Bapak, monggo. Baik Bapak dan Ibu semua ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo nanti bisa japri-japrian lewat WA. Nanti insya Allah saya komunikasikan juga kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian yang kedua, ayo bismillah ya. Jawa Timur nanti mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik. Dan saya yakin guru-guru kita luar biasa, murid-murid kita juga luar biasa. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa membawa nama baik untuk Jawa Timur. Oke, demikian Bu Dila, Bu Ida, terima kasih semuanya, luar biasa. Barokah, amin. Amin. Amin, Terima kasih Pak Kabit. amin. Baik, terima kasih Bapak Kabit. Fi amanillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Baik Bapak Ibu, karena sudah berakhir kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf dari saya jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Foto bersama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Pak Eslop. Jatim ini banyak ya yang menang lomba di tingkat nasional. Eslop. Oh, masih ada waktu untuk pengiriman ke tingkat Jangan nasional. lupa Pak Eslopnya. Pak Eslop dulu. 1, 2, 3. Sudah? Slide 3. Yang kedua, ketiga, monggo masih Slide ada. 4. Pak Eslop. Sudah tidak ada orangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Sekali lagi jangan lupa mengisi absensi kehadiran dan juga jika ada pertanyaan nanti bisa kepada ketua FKG, KKG, MG, MP masing-masing bidang. Oke. Ini sudah Bunda Ida. Terima kasih Bapak Izin Abdul kami Wafi, Pak tutup. Andika, Bu Uci, dan Bunda Ida. Terima kasih Bapak Ibu Kasih, Bapak pengawas, Bapak Ibu pendamping. Kami tutup Zoom-nya, nggih. Terima kasih Bunda.